Seorang penjajah buah-buahan yang menggunakan gerobak menjual apel dan pisang. Harga pembelian apel 1.000 tiap kilogram rupiah, 1.000 rupiah tiap kilogram, dan pisangnya 400 rupiah tiap kilogram. Modalnya hanya 250.000 rupiah dan muatan gerobaknya tidak dapat melebihi 400 kilogram. Jika keuntungan tiap kilogram apel 2 kali keuntungan tiap kilogram pisang, maka untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin pada setiap pembelian, pedagang itu harus membeli bagaimana kombinasinya ya. Nah, jadi si penjajah buah-buahan ini menjual apel dan pisang, dan pedagang itu harus membeli apa? Kita nggak mungkin memilih yang A atau yang B. Nggak boleh kita beli apel aja atau pisang aja. Kenapa? Karena dari kata-katanya ini sini si gerobaknya, tukang gerobaknya itu, tukang buahnya menjual apel dan pisang, dan pedagang itu harus membeli apa ya? Jadi dia harus membeli apel dan pisang ya, karena dia kan menjualnya apel dan pisang, bukan apel atau pisang aja ya. Nah, dari sini kita buat persamaannya dulu nih. Kalau misalnya kita anggap apel itu adalah X, jadi kita misalkan apel itu sama dengan X. Nah, terus sudah gitu pisang itu sama dengan Y. Jadi kalau misalnya dia harga pembeliannya 1.000 rupiah untuk apel, berarti kita punya persamaan begini. 1.000 X ya, 1.000 apel ya, ditambah 400 Y. Nah, ini kan berhubungan dengan duit ya, 1.000 rupiah ini ya. Dia berarti berhubungan dengan modalnya 250.000. Jadi dia nggak bakal punya duit lebih dari modalnya 250.000 gitu ya. Nah, kalau kita kecilin dibagi 1.000 atau dibagi 10 misalnya, jadinya 10x ditambah dibagi 100 ya. 10x ditambah 4y lebih kecil sama dengan 2.500. Kalau kita kecilin lagi, itu menjadi 5x ditambah 2y lebih kecil dari 1.250. Nah, selanjutnya kita cari lagi persamaannya. Katanya di sini dia muatan gerobaknya itu tidak dapat melebihi 400 kg, ya kan? Berarti dia hanya mentok sampai 400 kg, nggak boleh lebih. Jadi X apel ya ditambah pisang itu nggak bakal bisa lebih sama dengan 400. Tapi dia boleh 400, pas 400 boleh, maka pakai tanda sama dengan ya. Nah, yang perlu kita perhatiin lagi, yang namanya pisang, kita nggak mungkin harganya di bawah 0, ya kan? Berarti X-nya itu harus lebih besar dari 0, Y-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita gambar dulu sketsanya. Jadi ini kita buat sumbu X, ini kita buat sumbu Y. Berarti 1.250 dibagi 5 itu 250 ya. Jadi kita buat 250-nya di X karena ini adalah X punya ya. Jadi kita buat di sini 250. 1.250 dibagi 2 ini kita buat 650 ya. Jadi kita buat di sini 650. Nah, kita tarik garisnya. Berarti kita punya persamaan garisnya ini ya. Ini persamaan garis untuk 5x ditambah 2y sama dengan 1.250. Nah, terus begitu yang ini nih, x tambah y lebih kecil sama 400. Nah, sebelumnya kita arsir dulu ya. Nah, kita coba nih titiknya 0,0. 5 kali 0 ditambah 2 kali 0 itu 0. 0 lebih kecil sama dengan dari 1.250 benar ya. Berarti jawabannya itu harusnya ke sana, hasilan HP-nya. Tapi kita gambarnya kita balik ya, supaya nanti gambarnya kelihatannya enak ya. Kita kasih lawannya. Nah, terus gitu yang ini x tambah y 400. Jadi 400 dibagi 1. 400, kira-kira 400 kita buat di sini 400. 400 dibagi 1 yang y juga 400. 400 kira-kira di sini. Begitu kita bikin lagi. Ya, gitu. Berarti ini ada persamaan garisnya yang x tambah y sama dengan 400 ya. Nah, kita coba lagi titiknya 0,0 di sini ya. 0 ditambah 0 itu lebih kecil sama 400. Benar ya? 0 tambah 0 lebih kecil sama 400. Berarti jawaban daerah itu ke bawah, tapi kita hasilnya ke belakangnya lawannya. Yang ini.
udah gitu X nya lebih besar sama 0, berarti dia ini garis X sama 0 ini ya ke kanan, tapi kita hasilnya ke kiri ya. Nah, untuk yang Y lebih besar sama 0 itu ke atas, tapi kita ngasihnya yang ke bawah. Nah, jadi kan HP-nya bersih, yang putih itu berarti yang HP-nya ini nih. Dari HP ini kita punya titik-titik di sini nih, ya. Nah, yang jadi masalah titik yang di sini nih. Berarti kita harus eliminasi ya persamaan ini. Jadi gini, kita eliminasi 5X ditambah 2Y sama dengan 1250. X ditambah Y sama dengan 400. Nah, kita kalikan, misalnya Y nya kita hilangin ya, ini kali 1, ini kali 2, jadinya 5X ditambah 2Y sama dengan 1250. 2X ditambah 2Y sama dengan 800. Kita kurangin, berarti ini 3X ya, di sini sama dengan 450, berarti X nya 150. Nah, kalau X nya 150, dari persamaan ini kita bisa dapat Y nya. Y nya berarti kita dapetin 250 ya kan, karena 150 tambah 250 sama 400. Nah, selanjutnya gimana? Kita punya titik-titik ya. Di sini titik-titiknya ada 0,0. Terus ada titiknya 250,0 ya. Yang ini nih sama 0,400. Begitu ya. Yang satunya lagi yang 150,250. Nah, sebenarnya kita nggak perlu nyari yang mana, karena begini. Tadi kita dari pertama udah bilang ya, kalau misalnya menjual, si pedagang buah itu menjualnya apel dan pisang, dan dia harus melakukan pembelian itu apel dan pisang. Nggak mungkin dia melakukan pembelian nggak sama sekali, di sini 0,0 udah nggak mungkin. Atau dia beli 250,0, artinya dia cuma beli salah satu aja, misalnya pisangnya ada, kalau ini kondisinya apel aja ya. Atau dia beli pisang aja, nggak boleh. Jadi mau nggak mau pilihan kita yang ini, yang 150 sama 250, begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, bagaimana dengan kata-kata ini nih? Keuntungan tiap kilogram apel 2 kali keuntungan tiap kilogram pisang. Nah, kita buat permisalan gini ya. Kita buat misalnya untungnya si apel dari penjualan apel itu misalnya untungnya dia 100 gitu ya. Untungnya si apel. Nah, untungnya si pisang berarti mesti berapa? Karena untungnya si apel itu 2 kali untung pisang, berarti kalau untung apelnya 100, berarti untung pisang cuma separohnya ya kan, 50 aja gitu ya. Nah, kalau gitu gimana? Ya, berarti sebenarnya sih ini kalau misalnya kita pilih yang titik-titik tadi nih, yang titik-titik ini, berarti kan 0 sama 0 udah nggak mungkin ya, dia nggak beli apa-apa ya. Nah, tapi kita bisa lihat nih, kalau misalnya apelnya aja dia beli, berarti kalau dia beli apel aja, berarti kan untungnya gimana? Cuma 100 ya, untung apel tuh 100 rupiah misalnya ya, 100 dikali 250 ya kan, itu untungnya cuma 25.000 ya. Kalau misalnya dia beli pisang aja, berarti 400 dikali 50, 20.000 dia untungnya ya kan, 400 kali 50. Nah, gimana kalau dia beli 150 kg apel dan 250 kg pisang? Berapa total untungnya dia ya? Ternyata hasilnya itu untungnya 27.500, lebih gede. Nah, jadi kita bisa pilih tetap yang E juga ya, kalau kita pakai asumsi yang tadi ya.